teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Eka Hairyanti Zain dalam channel Personal Growth. Kali ini berdasarkan permintaan dari YouTubers Dapur Mas Senang yang minggu lalu sepertinya meminta saya untuk membawakan suatu video tentang bagaimana mengatasi rasa bosan. Maka video kali ini saya akan mengangkat tema tentang bagaimana kita bersikap dalam menghadapi rasa bosan ini. Sebuah survei di Italia yang menanyakan tentang hal negatif apa yang dirasakan sebagai konsekuensi dari isolasi ataupun karantina. Jawabannya adalah yang pertama, kurangnya kebebasan, dan yang kedua, rasa bosan. Kedua hal ini dirasakan sebagai suatu konsekuensi daripada isolasi maupun karantina yang dialami. Nah, survei yang sama di Kanada menunjukkan bahwa 62% melaporkan mengalami rasa bosan, melebihi laporan tentang rasa cemas atau rasa takut yang dirasakan. Jadi, yang utama dirasakan ternyata adalah rasa bosan. Kebosanan sebenarnya merupakan perasaan yang tidak nyaman, di mana seseorang merasa kurang tertarik atau kurang menikmati aktivitasnya saat ini. Jadi, rasa bosan ini dapat terjadi karena dua hal ya. Yang pertama, rasa bosan biasanya muncul ketika kita hanya memiliki sedikit kontrol terhadap situasi di sekitar kita. Misalnya, situasi di mana kita harus mengantri atau menunggu. Normalnya kita akan bereaksi terhadap situasi yang tidak menyenangkan dengan mencoba mengubah situasi tersebut. Misalnya kalau kita tidak suka buku yang sedang kita baca, kita menutup buku itu dan melakukan hal yang lain. Nah, rasa bosan itu bisa muncul jika kita tidak mampu mengubah situasi di sekitar kita. Yang kedua, rasa bosan biasanya muncul ketika orang-orang kesulitan memfokuskan perhatian terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Misalnya sekarang, kita harus menjalani PSBB atau isolasi di rumah. Terkadang 1-2 minggu tidak menjadi masalah, tapi sudah kurang lebih 2 bulan berlalu sejak diberlakukannya social distancing. Dan saat kita sulit fokus terhadap situasi saat ini karena rutinitas yang terbatas, saat itulah sebenarnya kita merasa bosan. Untuk situasi sekarang, jika ada orang yang mengeluh pada kita bahwa dia merasa bosan dan kita menyarankan untuk kamu membaca buku aja atau misalnya menonton film aja. Nah, hal itu rasanya sama saja kita menyuruh orang yang sudah mau tenggelam untuk berenang ke tepian. Kalau mereka bisa berenang, mereka tidak akan tenggelam. Ibaratnya begitu ya. Jadi kalau mereka bisa melalui rasa bosan yang dirasakan, mereka tidak akan membiarkan diri mereka merasa bosan. Tapi toh mereka merasa bosan. Jadi sebenarnya yang paling utama jika ada yang mengeluh seperti itu adalah memberikan mereka pemahaman bahwa PSBB, isolasi, dan physical distancing saat ini memang bermakna penting. Kita melakukan ini untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan kita melakukannya untuk kebaikan sesama. Kita bisa menghadapi rasa bosan dengan mengingatkan diri kita bahwa PSBB, isolasi itu merupakan suatu bentuk community service yang bisa kita lakukan. Jadi kita memikirkan hal ini bukan karena pemerintah menyuruh kita, tetapi kita melakukannya untuk menolong orang lain. Pahami hal tersebut, lalu buat jadwal rutinitas kita yang baru untuk situasi normal yang baru saat ini. Jadi, jika kita merasa bosan, maka kita cukup merasakannya. Mungkin hal itu akan kita rasakan selama beberapa saat ya. Tapi sebenarnya rasa bosan ini ada manfaatnya. Rasa bosan akan mengizinkan kita untuk berpikir ulang mengenai hal apa yang sebenarnya sangat penting dan bermakna untuk diri kita. Rasa bosan kemudian memaksa orang-orang untuk mencari stimulasi, dan ketika hal tersebut tidak bisa kita dapatkan dari situasi di sekeliling kita saat ini, maka fokus kita akan beralih ke pikiran dan perasaan internal kita yang bermanifestasi biasanya sebagai aktivitas melamun.
Tapi kita manusia selalu punya kemampuan untuk berpikir dan merasakan, sehingga tidak ingin berlama-lama dalam lamunan kita. Biasanya hal ini akan mengarahkan kita ke suatu solusi yang lebih kreatif dari dalam diri kita yang memiliki makna untuk diri kita. Nah, setelah mampu menerima rasa bosan dan akhirnya menemukan solusi dari diri internal kita, maka dalam menghadapi rasa bosan dengan situasi saat ini, kita tidak perlu melakukan 101 kegiatan yang disarankan misalnya dari internet ya, untuk mengisi waktu mengusir rasa bosan kita. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menjadi diri sendiri dalam mengatasi rasa bosan kita dan lakukan hal yang bermakna untuk diri kita. Juga tetaplah terhubung dengan orang lain secara virtual. Ikutilah aktivitas bermanfaat yang memberikan kita kebahagiaan dan makna dalam hidup. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang terdekat kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian bersikaplah bersyukur. Bersyukur atas kehidupan yang masih kita miliki dan bersyukur terhadap nafas yang masih diberikan oleh Tuhan. Jadi hari ini, sudahkah kita menghubungi orang-orang yang kita sayangi? Sudahkah kita menemukan makna untuk setiap hal yang kita lakukan? Dan sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup yang masih kita peroleh hingga sekarang ini? Karena itulah antidotum untuk mengatasi rasa bosan yang kita rasakan. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.